Kita tahu bahwa ketahanan energi ini tentunya menjadi salah satu fokus pemerintah, apalagi di tengah transisi energi dan juga swasembada energi nasional. Nah, seperti apa sih Bu peran PGN dalam memperkuat ketahanan energi nasional? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Sasa. Sebenarnya PGN adalah PT Perusahaan Gas Negara, di mana merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang mengurus terkait dengan bisnis gas. Dan PGN di Indonesia ini sudah 60 tahun, lebih dari 60 tahun. Makanya kita dengan pemerintah kita adalah partners utama. Dan peran PGN di sini adalah sebagai agent of development. Jadi kita mengalirkan energi bersih ke pelosok seluruh Indonesia, dan juga ini adalah sesuai dengan pemerintah, yaitu swasembada energi untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia. Nah, bagaimana sih peran PGN dalam menjaga ketahanan di Indonesia? Nah, peranannya PGN adalah kita mengelola sekarang 95 infrastruktur. Dan itu letaknya adalah tersebar di Indonesia, yaitu 18 provinsi dan 77 kota dan kabupaten. Dan itu dialirkannya dalam bentuk apa? Tentu dalam pipa transmisi, distribusi, LNG terminal, dan bahkan kita juga ada SPBG, Mbak Sasa. Dan pada saat ini PGN itu melayani sekitar lebih dari 830.000 customers. Dan itu mostly our client, yaitu tentang kelistrikan, fertilizers, industri komersial, dan juga UMKM. Nah, bagaimanakah PGN dalam menjaga kehandalan gasnya? Nah, inilah kita juga tentu kita secara profesional untuk memaintain itu, kita juga sangat berkomunikasi dengan juga PSC ataupun juga pemerintah yang menolong kita untuk mendapatkan alokasi gas itu. Dan juga kita juga untuk mendapatkan harga yang kompetitif agar supaya affordability to pay dari customers bisa ter-achieve. Dan kedepannya seperti apa sih sebetulnya? Tentunya kita secara aggressively adalah mengupayakan sumber-sumber pasokan agar tetap memaintain industri itu tetap live, tetap berkembang ya. Dan juga kita adanya perluasan pasar dan juga infrastruktur, sehingga PGN mengalirkan energi bersih ini tidak saja dinikmati oleh pelanggan existing, tapi juga dinikmati ke pelosok-pelosok Indonesia. Oke, baik Bu Ade, terkait dengan perluasan pasar dan juga akses gitu ya, dengan yang sudah Ibu Ade tadi sampaikan, sudah cukup mature ya Bu, lebih dari 60 tahun tentunya. Betul. PGN memiliki peran yang cukup vital dalam mengelola pasokan dan juga distribusi gas. Betul. Tapi di lapangan terkadang ada tantangan, termasuk bagaimana untuk memastikan supply and demand di wilayah-wilayah. Nah, bagaimana prioritas dari PGN untuk bisa mengatasi tantangan ini, Bu? That is a good question, Mbak Sasa. Actually, memang perlu kita ketahui bahwa kondisi existing ini adalah memang adanya mismatch antara supply dengan demand. For instance, sekarang ya itu pada saat ini adalah mostly the demand itu adalah di daerah barat, yaitu daerah Jawa dan Sumatera, dan akan tetapi mostly di pasokan LNG itu adalah berada di daerah timur. Nah, itu adanya masih mismatch, dan juga memang infrastruktur yang ada di Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi. Tapi gimana sih caranya meminimalkan mismatch itu? Ya, PGN itu mempunyai rencana pembangunan pengelolaan infrastruktur, pembangunan kan tadi saya bilang bahwa sebenarnya yang Jawa Barat dan juga Sumatera tergantung juga dengan pasokan yang dari daerah timur, sehingga itu kan dibawa melalui LNG, karena pasokan PGN itu ada dua, yaitu melalui gas pipa dan juga melalui LNG. Nah, melalui LNG tentu kita juga harus pembangunan fasilitas-fasilitas LNG yang seperti tadi Mbak Sasa bicara, bahwa kita ada juga yang terkait dengan Arun, kita juga ada dua fasilitas, yaitu daerah LNG itu di daerah Sumatera, di Lampung, dan juga di Jawa Barat. Dan juga kita juga akan ada Teluk Lamong, itu adalah LNG tapi di Jawa Timur. In addition to that, kita juga ada pipa Cisem. Jadi pipa Cisem itu yang menghubungkan Jawa Timur dengan Jawa Barat yang akan on board di sekitar bulan Juni 2026. Kita juga punya adanya Dumai Semangke, itu menghubungkan dari Sumatera
ke Jawa, di mana memang ada beberapa development yang cukup besar, which is PGN sekarang sudah ber-MOU dengan salah satunya dengan Mubadala, itu ada pipa Dusem yang akan mengalirkan gas tentunya dari Sumatera ke Jawa Timur, ke Jawa, dan juga adanya Tegal Cilacap, itu pipa yang PGN dapat mengalirkan energi bersih kepada Jawa bagian selatan. Artinya untuk mengatasi supply and demand atau mismatch tadi dibutuhkan infrastruktur yang andal ya Bu ya, termasuk dengan berbagai langkah-langkah yang tengah ataupun akan dilakukan PGN. Betul sekali. Nah, mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut Bu, bagaimana strategi PGN juga dalam mengembangkan infrastruktur tadi, utamanya terkait dengan jaringan pipa, kemudian LNG yang small scale, begitupun juga dengan terminal regasifikasi. Betul Bu. Jadi pertama ketika komitmen terhadap infrastruktur, tentunya ada budget yang direncanakan oleh PGN. Nah, PGN ini memang kuat agresif terkait dengan pembangunan infrastruktur. Mostly our budget itu adalah tepatnya sekitar 67% capex untuk membangun infrastruktur. Dan cara dibangunnya seperti apa sih? Tentu pembangunan infrastruktur, PGN juga mempunyai kompetensi untuk membangun infrastruktur, bisa juga dengan cara partners yang seperti kita lakukan dengan PLN EPI untuk Papua Utara, dan juga terkait dengan penugasan pemerintah. Begitu. Nah, yang tadi saya bilang Mbak Sasa, jadi di daerah Jawa Barat itu memang infrastrukturnya mostly terintegrasi. Memang ada pipa-pipa atau transmisi yang memang harus dibangun. Akan tetapi kalau di wilayah timur, tengah timur itu kan karena memang kepulauan, sehingga memang the best saat ini adalah membangun yang beyond pipeline. Nah, di daerah barat itu apa yang kita komitkan? Yang tadi Bu Sasa bilang, yang dari Sumatera dan Jawa untuk reliability-nya, flexibility-nya, dan juga kita membuka pasar yang baru. Itu. Nah, terus juga ada hub LNG Arun, juga ada terminal penerimaan di Jawa, ya banyak kita ada di Jawa Barat, ada di Sumatera maupun di Jawa Timur, dan juga jaringan gas rumah tangga, jaringan gas yang untuk kita alirkan kepada rumah tangga juga. Nah, kalau di era timur tuh seperti apa? Nah, karena memang kepulauan, yang the best adalah memakai LNG pada saat ini, dan untuk memenuhi demand biasanya yang paling banyak adalah tentang kelistrikan dan juga smelter. Dan juga ada yang tadi saya bilang bahwa caranya apa infrastruktur, kita bekerja sama dengan PLN EPI untuk proyek di Papua Utara. Dan juga tentunya juga di sana juga ada beberapa gas stranded yang kita sekarang lagi bekerja sama dengan saudara kita sendiri, subholding upstream. Ditambah itu juga PGN juga kuat agresif terkait dengan jaringan-jaringan gas di Sumatera. Di daerah bukan Sumatera, jaringan gas di daerah tengah dan timur. Jadi